Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Pak Agung. Untuk yang saya tanyakan, yang pertama adalah untuk isian akreditasi jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, itu akreditasinya diisi pada saat kita lulus atau sekarang. Yang kedua, untuk masa kerja itu diisi mulai kapan. Yang ketiga, di DRH itu untuk isian ijazah yang kolom SMP itu isiannya ada SMP, SMPLP, dan SMPP. Sedangkan ada peserta yang SMP-nya itu MTS, seperti itu. Itu diisi bagaimana. Kemudian tadi untuk foto, tadi untuk foto pakai dasi apa tidak, Bapak? Kemudian ijazah yang pendidikan, tadi kan mungkin sudah bisa untuk yang pendidikan. Kalau yang di luar kependidikan, apakah juga nanti yang aktanya juga dilampirkan? Terima kasih, Bapak Agung. Baik, monggo Bapak Agung bisa langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Yasid Bastomi. Monggo Bapak. Terima kasih atas pertanyaan Pak Yasid Bastomi. Untuk akreditasi itu pada saat lulus. Untuk akreditasi pada saat lulus. Jadi SMP, SD, SMP mungkin tidak ada akreditasi, cuman yang ada akreditasi mungkin di perguruan tingginya, ya. Jadi pada saat lulus. Untuk masa kerja ini yang perlu saya tanyakan, ini terkait masa kerja pada saat untuk pengisian DRH atau apa, J? Kalau itu untuk DRH, Bapak. Kalau DRH monggo silahkan sesuai dengan awal penjenengan di situ, yang maksudnya misalkan yang penjenengan itu mulai sebagai GTT itu tahun kapan, berarti mulai dari itu. Masa kerjanya berarti misalkan sampai kapan, berarti sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus untuk yang ketiga terkait pendidikan. Pendidikan di situ kan ada slot, misalkan SMP, nanti nama pendidikannya aja ditulis. Jadi misalkan tingkat pendidikannya itu SMP, nanti untuk nama pendidikannya itu ditulis MTS atau MTS atau MTS mana, misalkan MTS N1 Wonogiri misalkan, silakan ditulis seperti itu. Jadi untuk tingkat pendidikannya tetap SD, SMP, SMA. Tingkat pendidikannya, karena kita kelihatannya itu sudah default seperti itu. Jadi untuk nama pendidikannya aja ditulis MTS, MI atau Madrasah Aliyah gitu kan, ditulis seperti itu. Untuk foto, untuk DRH, monggo silahkan mau pakai dasi enggak apa-apa, yang penting bajunya putih, backgroundnya merah. Mau pakai dasi atau tidak ada ketentuan. Terus untuk yang kelima terkait dengan P3K yang tidak memiliki tidak berijazah pendidikan, itu silahkan akta pendidikannya disertakan kalau ada. Kan akta pendidikan itu sekarang sudah tidak ada lagi, maksudnya tidak dikeluarkan lagi. Kalau yang dulu itu ada, pernah punya, itu silakan dilampirkan menjadi satu dengan ijazah. Jadi nanti ada multipek di situ. Jadi ijazah, akta pendidikan di bawahnya. Gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Sudah jelas? Terima kasih. Selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Maftuhin, monggo. Monggo Bapak bisa menyampaikan apa yang masih jawaban dari Bapak Agung, monggo.
Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya sangat terima kasih kepada Mbak Jimmy. Ini berkaitan dengan apa yang diaturkan di atas, bahwasanya pemberkasan itu lewatnya online, buka SC ASN. Kemudian yang ditanyakan teman-teman ini, setelah pihak online ini terpenuhi, apakah nanti ada pemberkasan yang sifatnya manual atau luring yang dikumpulkan dari BKD. Terus kemudian ada usulan dari teman lagi bahwasanya materi yang disampaikan yang ada hubungannya dengan pemberkasan yang tidak ada pada kemarin yang sudah di-share di grup, kami harap untuk di-share di grup GTT yang sudah ada. Tujuannya biar teman-teman ini semakin jelas, dan nanti ketika melangkah ya sesuai dengan harapan. Dan di antara teman-teman ini coro Jawa ini ora enek sing selegince. Dari itu usulan kami, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Matukin. Saya langsung jawab terkait pengumpulan berkas hard copy. Memang untuk saat ini kami belum melaksanakan itu, maksudnya belum menerima itu karena proses pemberkasan dan usulan NIP 3K-nya kan belum selesai. Jadi nanti setelah penjenengan menandatangani kontrak P3K, kontrak kerja, dan sudah mendapatkan surat keputusan pengangkatan P3K, sambil mengumpulkan itu, silakan nanti untuk berkas-berkas yang tadi sudah dimasukkan di DRH, taruhlah ada riwayat pendidikan itu dari SD sampai SM sampai terakhir, pengalaman kerja, ada akte anak, ada KTP, ada foto, itu nanti akan kita minta. Terkait legalisir, misalkan untuk ijazah SD-nya itu ada di Sumatera misalkan, karena merantau sekarang ada di Wonogiri, itu untuk legalisir SD sampai dengan ijazah sebelum terakhir itu tidak perlu. Jadi nanti untuk riwayat sebelum pendidikan terakhir yang dipakai untuk pengangkatan P3K tidak usah dilegalisir. Ini untuk memudahkan penjenengan semuanya. Jadi tapi untuk ijazah terakhir nanti fotokopinya saya minta untuk dilegalisir. Jadi itu. Nanti untuk teknis pemberkasannya akan kita sampaikan lagi setelah penjenengan menerima SK pengangkatan P3K-nya. Jadi jangan ribut di saat ini, kita fokus saja dulu terkait pemberkasannya. Nanti kalau sudah pemberkasan selesai akan kita sampaikan terkait mekanismenya untuk pengumpulan berkas hard copy-nya.